Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan, masih memberikan kepada kita kesempatan belajar, kesempatan menuntut ilmu, kesempatan mempelajari agama Islam ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan membuahkan amalan yang soleh, baik bagi diri saya pribadi dan juga bagi para pendengar dan pemirsa sekalian. Para ayah, para ibu, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita sebelumnya adalah mengenai kebersihan buah hati, kebersihan buah hati, bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu, seorang pendidik, seorang pengasuh, dia dituntut, dia diminta untuk senantiasa menjaga kebersihan buah hatinya. Dengan dasar dalil-dalil yang telah kita baca kemarin, diantaranya firman Allah Ta'ala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah dan pakaianmu sucikanlah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Dan juga dalil yang lain, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin, ambillah perhiasan-perhiasan kalian, pakaian-pakaian yang indah kalian setiap kali masuk masjid Allah. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, misalnya at-tahuru syatrul iman, kebersihan itu adalah separuh dari keimanan. Berangkat dari dalil-dalil itu, kemarin kita telah bahas bahwasannya kita dituntut sebagai seorang ayah, kita dituntut sebagai seorang ibu, sebagai seorang pengasuh, pendidik, ustadz, kiai dan yang lain sebagainya, untuk menjaga kebersihan diri, dan juga menjaga kebersihan anak-anak kita, menjaga kebersihan adik-adik kita, jangan biarkan mereka berkotor-kotor, jangan biarkan mereka itu
apa itu namanya, pakaiannya kotor dan tidak diganti, ya. Jangan biarkan mereka bermain-main sehingga lupa untuk mandi dan yang lain sebagainya. Kemudian pada kesempatan kali ini kita masih lanjutkan materi yang kemarin, ya. Salah satu bentuk-bentuk kebersihan ini, ya. Di sini Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala menyebutkan beberapa hal, ya, yang menunjukkan bagaimana agama ini memperhatikan kebersihan seorang anak, ya. Memperhatikan kebersihan seorang bayi, memperhatikan kebersihan balita atau anak-anak kita. Salah satunya, ya, yang perlu kita jaga adalah, ya, yang perlu kita perhatikan dalam kebersihan anak kita adalah bagaimana kita membersihkan najis. Dan ini yang paling utama, ya, membersihkan najis dari anak kita, membersihkan najis dari bayi-bayi kita, ya. Ini yang paling utama. Karena kalau sekedar kotor, sebenarnya kalau sekedar kotor, ya memang kita seharusnya membersihkan. Tapi kotoran itu nggak mesti najis, kayak debu, ya, kayak ingus, ya, atau kayak apa itu namanya, debu, pasir atau apa, tanah, ya. Bahkan tanah dan yang lain sebagainya itu suci. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tanah itu dijadikan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untukku sebagai bentuk spesialnya Nabi, ya, yaitu tanah itu bisa dijadikan untuk sholat, dimanapun kita sholat bisa, ya, wa tahuran, dan dimanapun apa itu namanya tanah bisa digunakan untuk bersuci, ya. Meskipun secara sekilas dia nampak kotor, tapi hukum asalnya suci tanah tersebut, ya. Jadi baju yang kena tanah memang kotor, ya, namun dia tetap suci. Perlu dibersihkan? Ya perlu dibersihkan. Namun, ya, yang paling utama untuk menjaga kebersihan seorang anak, ya, yang paling utama adalah menjaga kebersihan anak kita dari najis, ya. Jadi sekarang kita akan bahas bagaimana pandangan agama ini terhadap najis tadi, ya. Meskipun anak tetap harus dibersihkan, tetap harus disucikan. Baik. Qala Syekh Mustafa Al-Adawi, ya, hafizahullah taala, berkata Syekh Mustafa, beliau mengatakan, wa yurashu as-saubul ladzi asabahu baulul ghulam wa yaghsilu wa yughsalu as-saubul ladzi asabahu baulul jariyah. Wa yurashu, ya, wa yurashu, dan di perciki, ya. Jadi apa itu namanya, diperciki gitu aja, as-saubu, pakaian, alladzi asabahu baulul ghulam, yang mana pakaian tadi terkena kencingnya anak kecil, anak laki-laki kecil, anak bayi laki-laki, ya. Maksudnya anak bayi laki-laki di sini adalah anak bayi yang belum memakan makanan selain air susu ibunya. Selain air susu ibunya, ya, berarti bayi laki-laki yang mungkin umurnya di bawah 6 bulan, ya, di bawah 6 bulan, karena 6 bulan biasanya anak itu sudah dilatih untuk memakan makanan semacam pisang, bubur, dan yang lain sebagainya, ya. Maka anak bayi, intinya adalah anak bayi laki-laki yang belum makan apa itu makanan, ya, entah bubur atau pisang atau yang lain sebagainya, ya, selain air susu ibunya, maka air kencingnya, ya, bisa disucikan dengan cara cuman dipercikkan saja, ya. Wa yughsalu saubul ladzi asabahu min baulil jariyah. Adapun pakaian yang terkena air kencing anak perempuan meskipun baru lahir, ya, meskipun baru usia seminggu, belum makan makanan apapun, meskipun,
maka perlu dicuci. Bedanya apa dicuci sama diperciki? Kalau diperciki kita ambil air, kita percikkan tanpa adanya tetesan dari air yang kita cuci tadi. Ya. Misalnya ini ada kain, ya. Ini ada kain yang terkena kencingnya bayi laki-laki yang belum makan, kecuali air susu ibunya. Maka kita bisa percikkan dengan air begini ya, tanpa perlu adanya sesuatu yang menetes di sini. Itu namanya memerciki, yurosh, ya. Cuma dikasih percikan air. Namun kalau ini adalah kain yang terkena kencingnya anak wanita, ya, meskipun belum makan makanan apapun, maka dia perlu dicuci. Dicuci itu dia dialiri air, dia kena air, kemudian ada yang menetes. Nah, ada yang menetes, ini namanya ghusl, ya. Rush, kalau rush itu nggak perlu menetes, nggak ada masalah. Tapi kalau ghusl maka dia perlu menetes. Itulah yang disebut dengan mencuci. Madama lam yakula at-ta'am, selama mereka belum makan makanan, maksudnya yang dimakan atau dia anak bayi tadi hanya makan air susu ibunya atau hanya minum air susu ibunya. Baik. Jadi di sini ada perbedaan ya, berarti ya para ulama ya diantaranya mazhab Syafi'i mengkategorikan kencingnya bayi laki-laki yang belum makan makanan selain air susu ibunya, maka dia masuk kategori najis yang mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa najis yang ringan? Dia najis. Air kencingnya bayi laki-laki tetap najis hukumnya, cuma dia sifatnya ringan. Ringan itu dalam artian membersihkannya hanya perlu diperciki saja. Nah, kalau air kencingnya bayi wanita, maka dia sama dengan air kencingnya orang dewasa, baik laki-laki maupun wanita, yaitu perlu dicuci. Ya, perlu dicuci. Baik. Ya, baik yang sudah makan makanan ataupun yang belum makanan, maka air kencing bayi wanita sama seperti kencingnya orang dewasa yang perlu dicuci. Taib. Dan najisnya, maka najisnya tergolong dengan najis mutawassithah, najis yang sedang yang perlu dicuci satu kali minimalnya. Fa idza akalat ta'ama ghusila min bauli kullin minhuma. Apabila bayi tadi sudah makan, baik laki-laki maupun perempuan, maka ghusila min bauli kullin minhuma, maka perlu dicuci, baik bayinya laki-laki maupun bayinya perempuan. Jadi perlu dicuci. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala wa ghairuhu, dan para a'immah hadis yang lain yang meriwayatkannya. Min hadis Abi As-Samah radhiyallahu anhu qal, beliau mengatakan, Abu Samah mengatakan, kuntu akhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku suatu saat itu membantu Nabi, ya. Aku itu ya membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakana idza arada an yaktasil, dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin mandi, qala, maka beliau mengatakan, wallini qafak, ya. Wallini itu berikan kepadaku atau hadapkan kepadaku qafak. Qafak itu adalah muakharatur ra's, tengkuk ini ya, belakang ini, kepala bagian belakang ini namanya qafah. Ya, berikanlah qafak, yaitu tengkuk. Maksudnya apa? Balik badan. Kamu wahai Abu Samah, wallini qafak, yaitu balik badan. Jadi tentunya kamar mandi pada zaman dahulu atau tempat mandi ya pada zamannya Rasulullah SAW
tidak setertutup kamar mandi zaman sekarang. Ya. Bahkan seringnya para sahabat pada zaman dahulu ketika mereka buang hajat atau apa ya perginya ke tempat tanah lapang ya untuk melakukan buang hajat di sana ya. Tempat lapang yang jauh ya, bukan tempat lapang yang ramai, padang pasir yang jauh, menjauh dari orang dan buang hajat di sana ya. Kalaupun seandainya ada kamar mandi, maka kamar mandi adalah tempat yang kecil di bagian rumah dan itu belum tertutup zaman sekarang. Nah, jangankan zamannya Nabi Muhammad SAW ya, zamannya mbah-mbah kita mungkin saja itu kamar mandi masih jarang. Adanya mungkin kamar mandi umum yang mungkin tutupnya kadang-kadang masih pakai kain ya, seperti itu ya. Kalau zamannya Nabi jauh lebih enggak tertutup zaman sekarang ini. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ingin buang hajat atau apa dan yang lain sebagainya, pengen keperluan, maka beliau memerintahkan sahabatnya yaitu Abu Samah itu untuk menghadap ke sana, hadap sana gitu ya. Sehingga beliau Nabi SAW bisa tertutup dari orang lain dan juga Abu Samah tidak melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengatakan walini qafak, berikanlah tengkukmu, yaitu hadap balik tubuhnya ya, hadap ke sana. Maka kata Abu Samah radhiyallahu anhu, fa walihi qafaya, maka aku hadapkan balik badan, fa asturuhu bihi, maka aku menutupinya, kata Abu Samah radhiyallahu anhu, aku tutupi fa'utiya bihasanin au Husainin radhiyallahu anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata didatangkan kepada beliau ya, sehingga beliau membawa Hasan atau Husain. Di sini beliau ragu apakah yang bersama Nabi itu Hasan atau Husain radhiyallahu anhuma. Fabala ala sadrihi, maka ternyata cucunya Nabi tadi bala ala sadrihi ya, kencing di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Berarti biasanya pakaian atas itu namanya rida ya, ridanya Nabi, pakaian atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkena kencingnya cucu beliau. Fajitu aghsiluhu, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, aghsiluhu, untuk mencuci pakaiannya tersebut ya, karena beliau kan berkhidmah untuk Nabi ya, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Faqal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Samah, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam ya. Yughsalu min baulil jariyah, kalau terkena kencing bayi perempuan, yughsalu, maka perlu dicuci, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yurashu min baulil ghulam, tapi kalau kena kencingnya bayi laki-laki, yurash, maka perlu perciki saja, perlu diperciki saja. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya ada keringanan ya, ada keringanan terhadap kencingnya bayi laki-laki yang belum memakan makanan selain air susu ibunya. Loh kok bisa, kenapa? Disebutkan oleh para ulama, kenapa sih kok dibedakan kencingnya bayi laki-laki sama kencingnya bayi perempuan? Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah kencingnya bayi laki-laki itu biasanya memancar kemana-mana ya, menyebar kemana-mana ya. Kencingnya itu morat-marit gitu ya, kemana-mana, nggak di satu tempat, tapi lari ke sana, lari ke sini, dihadapkan ke sana, dihadapkan ke sini, kan seperti itu kalau kencingnya bayi laki-laki ya. Jadi kencingnya tidak bertempat di satu tempat. Tapi kalau kencingnya bayi perempuan, biasanya itu cuma di satu tempat saja ya, tidak memancar kemana-mana. Ini salah satunya. Yang lain adalah laki-laki, anak laki-laki
itu sering menjadi kebanggaan. Ya. Anak laki-laki itu lebih-lebih pada zaman Arab ya, pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, orang Arab, mereka itu gembira kalau dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala bayi laki-laki. Dan kalau dikasih bayi perempuan mereka biasa saja. Bahkan sebagian yang mereka tidak punya iman kepada Allah, mereka marah, jengkel sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bayinya perempuan mereka senang, mereka bawa kemana-mana, mereka gendong kemana-mana, ya, mereka gendong kemana-mana, sehingga menggendong bayi laki-laki itu dahulu sering dilakukan daripada menggendong bayi perempuan. Ya. Sehingga apa? Ketika bayi laki-laki itu banyak digendong dan kencingnya kemana-mana, ya, mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga muncullah takhfif untuk bayi laki-laki yang sering digendong dan tidak ada pada bayi perempuan, karena bayi perempuan jarang digendong. Baik. Kemudian yang lain adalah disebutkan juga bahwasanya kenapa kok dibedakan? Karena kencingnya bayi laki-laki itu tidak sebau kencingnya bayi perempuan. Ya. Kencingnya bayi laki-laki itu tidak sebau, ya, kencingnya bayi perempuan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Jadi apa yang kita bahas tadi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun memerintahkan untuk membersihkan kencing dari bayi laki-laki maupun bayi perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya agama ini sangat memperhatikan terhadap kebersihan seorang bayi. Jadi bayi benar-benar harus dibersihkan. Kalau kencing, ngompol, ya harus disucikan, harus segera dibersihkan, sehingga anak itu tetap dalam keadaan yang bersih, ya, najisnya pun tidak kemana-mana, ya, kotorannya pun tidak kemana-mana, ya, sehingga kalau seandainya dibiarkan dalam keadaan najis, dia berjalan-jalan kemana-mana, maka itu akan memberikan madarat, akan menjadikan najis tadi kemana-mana, ya, sesuai daya jelajahnya si anak tadi, ya. Semakin luas daya jelajahnya, ya, semakin kemana-mana najisnya seorang bayi tersebut. Baik. Maka para ayah dan para ibu semuanya, hafidhakumullah taala, perlu bagi kita untuk menjaga kebersihan, ya, bayi atau anak-anak kita, ya, terutama pada waktu, ya, kalau sekarang alhamdulillah ada popok dan yang lain sebagainya, sehingga najisnya itu bisa terkumpul dan tidak kemana-mana. Tetapi anak itu kan ada kalanya mereka akan dilatih untuk lepas dari popok. Nggak mungkin pakai popok terus sampai dewasa gitu kan. Semenjak 2 tahun 3 tahun itu sudah mulai dilatih untuk lepas dari popok, ya. Ketika mulai lepas dari popok itu kan akan ngompol dan yang lain sebagainya. Maka orang tua perlu memperhatikan tadi, ya, sehingga anak itu terus dalam keadaan bersih dan najisnya itu hilang, gitu, ya, dan najisnya pun tidak kemana-mana, ya, seperti itu. Taib. Ikhwani wa akhwati azanillahu wa iyyakum. Selanjutnya yang masih berhubungan dengan kebersihan atau menjaga kebersihan anak kita adalah yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah al-khitanu. Al-khitanu, menyunat, sunat, ya, sunat, yaitu memotong kulub, ya, memotong kulub dari kemaluan, ya, memotong kulub dari kemaluan, ya, sehingga bukan memotong kemaluannya, memotong kulubnya saja, ya. Ada sedikit kulit yang nanti dipotong, sehingga, ya, sebagaimana maklumnya, ya, sunat itu seperti apa. Di sini beliau mengatakan wa 'alar rajuli ayyakhtana auladahu ad-dukura wa yustahabbu lahu an yakhtana al-banati wa dzalika liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu
wa qassus syaribi wa taqlimul adfari wa natful abad. Wa hadha amun fayadkhulu fihi an-nisa'u ma'ar rijali. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, wajib 'ala rajuli, wajib bagi seorang ayah terutama, ya, wajib bagi seorang ayah ayyakhtana auladahu ad-dukur, untuk mengkhitan, ya, mengkhitan anak laki-lakinya. Dan ini adalah pendapatnya para ulama, ya, pendapatnya para masyayikh kita seperti Syekh Utsaimin dan yang lain sebagainya, ya, bahwasanya anak laki-laki itu wajib hukumnya untuk dikhitan. Ya, salah satunya yang disebutkan adalah bahwasanya yang menunjukkan kewajibannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Beliau dikhitan pada usia 80 tahun. Ya, dan 80 tahun ketika dikhitan itu akan menampakkan kemaluan yang harusnya nggak boleh ditampakkan. Maka diterjangnya hal yang tidak boleh ditampakkan tadi tentunya adalah sesuatu untuk melakukan sesuatu yang wajib, untuk melakukan sesuatu yang wajib, ya. Jadi anak laki-laki bisa disunat, wajib disunat, ya. Jadi para ayah, para ibu harus memperhatikan masalah ini, baik disunat pada waktu kecil maupun pada waktu anak-anak, ya, pada usia anak-anak, baik masa bayi ataupun anak-anak. Wa yustahabbu, dan disunahkan. Adapun perempuan, ya, adapun kalau anak perempuan maka disunahkan untuk dikhitan, ya. Jadi enggak sampai wajib, hukumnya tidak sampai wajib, tapi ya, sama-sama disyariatkan sebagaimana dijelaskan, cuman penekanannya itu ada di laki-laki, ya. Penekanannya hanya ada pada anak laki-laki. Wa dzalika liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa khitan itu disunahkan dan diperintahkan? Hal itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-fitratu khamsun, kata Nabi, al-fitratu, fitrah itu, dan fitrah ini maksudnya sangat banyak yang dijelaskan oleh para ulama, tetapi yang paling kuat adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang paling kuat bahwasannya yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah sunnah yang perlu diikuti, ya, sunnah yang perlu diikuti, yaitu khamsun, ada 5. Jadi sunnah fitrah ada 5. Yang pertama adalah al-khitan, sunat, ya, sunat, ya. Sunat, ya, tinggal dipotong kulupnya tadi yang penutup kemaluannya laki-laki, dan juga perempuan dipotong ujungnya sedikit, ya, dipotong ujungnya sedikit. Kemudian dan pelaksanaannya pun tidak perlu ribet-ribet, ya, tidak perlu dipakaikan walima dan sebagainya, atau sampai bikin hajatan kayak nikahan, ya, sampai mendatangkan misalnya wayang dan lain sebagainya. Ini tentunya tidak benar, ya. Khitan memang sesuatu yang disyariatkan, ya. Khitan memang sesuatu yang ditekankan, dianjurkan oleh agama Islam ini. Namun jangan sampai dibarengi dengan kemaksiatan. Ya, seringnya kita jumpai di masyarakat kita, ya, memang ada walimah khitan tapi dibarengi dengan macam-macam, ya. Dibikin orkes lah, dibikin apalah, maka ini tidak tepat. Ya. Kita menjalankan ibadah, ya, khitan ini termasuk yang diperintahkan, maka itu adalah ibadah, jangan dibarengi dengan kemaksiatan, ya. Wal istihdadu, dan sunnah fitrah yang lain yang disebutkan di sini adalah al-istihdad. Al-istihdad adalah mencukur bulu kemaluan. Maka termasuk yang disunahkan adalah untuk mencukur bulu kemaluan. Tapi ini bukan untuk bayi, ya. Untuk orang yang sudah dewasa, ya, yang sudah tumbuh bulu kemaluannya, maka hendaklah dibersihkan, ya. Digundul, karena istihdad itu diambil dari kata hadid, besi, ya. Jadi dikerok, gundul menggunakan alat sehingga
kemaluannya tadi bersih, terjaga dari penyakit-penyakit dan yang lain sebagainya. Wa qassu syarib, dan yang selanjutnya adalah qassu asyarib, memendekkan kumis. Ya, memendekkan kumis. Kumis ini dipendekkan, bukan digundul. Ya, qassu itu dari kata miqas. Ya, qas itu memendekkan, miqas itu alat gunting. Ya, gunting. Jadi miqas, qassu syarib itu memendekkan kumis. Jadi kumisnya itu jangan digundul sampai bersih sehingga nanti menyamai perempuan, ya, menyamai perempuan, tapi dipendekkan, cukup dipendekkan. Jadi tetap ada, gitu ya. Maksudnya tetap ada, masih kelihatan ada kumisnya sehingga berbeda dengan perempuan. Tapi tidak panjang, sebagai bentuk menyelisihi orang-orang Nasrani. Bentuk menyelisihi orang-orang Nasrani yang biasanya mereka memanjangkan kumis-kumis mereka. Wa taqlimul adfar. Wa taqlim al-adfar, dan memotong kuku. Ya, potong kuku. Jadi termasuk sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah potong kuku. Jadi kukunya itu jangan dipanjangkan, kukunya itu jangan dirawat, diingu, apalagi satu dipanjangkan, ya, biasanya jari kelingking dipanjangkan sendiri, panjang banget, atau jempol dipanjangkan. Ini tentu tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi sudah dijelaskan oleh para ulama, biasanya banyak kotoran-kotoran di sana. Dijelaskan oleh para dokter, banyak bakteri-bakteri yang di bawah kuku tadi kalau dibiarkan memanjang, sehingga bisa membahayakan diri kita, ya. Kita gunakan makan misalnya, atau kita gunakan hal yang lain, tentunya tidak baik, ya, sehingga dipotong, ya. Dan itu yang biasanya memanjangkan kuku-kuku adalah orang-orang yang orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang tidak berakhlak, ya. Orang-orang yang orang-orang jalanan yang mereka tidak peduli dengan kebersihan, biasanya seperti itu. Maka kita jangan meniru mereka. Ya, kita punya agama yang baik yang memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, maka kita jaga. Anak kita pun kita bersihkan kukunya, ya. Ya, anak kita, bayi-bayi kita dijaga kebersihan kukunya, ya. Seminggu sekali dikontrol, ya, dipotong, dibersihkan. Wa natfu al-abad, dan mencabut bulu ketiak, ya. Jadi di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mencabut bulu ketiak, bukan memotong, tetapi dicabut, ya. Dicabut satu persatu, ya, sehingga tidak menimbulkan mudarat. Tapi namanya orang satu orang ke orang lain kan berbeda-beda. Ada kadang-kadang ada yang tumbuhnya itu sangat lebat sekali. Maka kalau memang demikian, maka ya bisa dipotong. Kenapa kok bisa dipotong? Bukannya harus dicabut, ya, bisa dipotong. Berdasarkan hadis yang lain, la dharara wala dirar, ya, jangan sampai membahayakan, baik membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Wa hadza amun fa yadkhulu fihi an-nisa'u ma'a rijal, dan perintah akan sunnahnya khitan, ya, sunnahnya khitan, ya, perintah syariatnya khitan, ya, ini umum, maka masuk di dalamnya perempuan bersama dengan laki-laki. Kalau laki-laki jelas, ya, maka dengan dalil ini perempuan pun masuk, karena tidak ada perbedaan antara laki-laki pada perempuan pada poin-poin tadi, kecuali seperti memotong kumis yang perempuan memang pada asalnya tidak berkumis. Waqad waradat fi sya'ni khitanil banat ba'dul ahadits wa fiha maqal. Dan banyak juga hadis-hadis yang berkaitan dengan khitannya perempuan, namun, ya, hadis-hadis tersebut fiha maqal, ada kelemahannya, ada pembicaraan mengenai sanadnya, apakah hadis ini benar, ya, apakah hadisnya sahih atau tidak. Dan rata-rata hadisnya ada yang mungkar, ada hadisnya yang dhaif, dan yang lain sebagainya. Contohnya adalah sabda Nabi SAW kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, idza khafatti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu anzaru lil wajhi wa ahdha 'inda az-zawj. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Ummu Atiyah, seorang wanita Ansor,
Dan wanita Ansor itu mempunyai kebiasaan mereka itu mengkhitan anak perempuan. Jadi anak perempuan mereka dikhitan, dipotong sedikit dari kemaluannya perempuan tadi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza khafati, jika kalian nyunat perempuan, khafadha itu nyunat, ya. Jika engkau menyunat anak perempuan, fa'ashimi, maka tinggilah, maksudnya ujungnya aja, ambil ujungnya saja, ya. Berbeda dengan laki-laki, ya, yang agak banyak. Tapi kalau perempuan ambil ujungnya sedikit saja. Wala tunigi, dan jangan kebanyakan, jangan panjang-panjang, jangan dihabiskan, gitu ya. Fa innahu andaru lil wajhi, karena dengan adanya tadi, ya, dengan dipotong cuma sedikit, itu lebih indah, lebih elok, wa ahdha inda zauj, dan lebih menyenangkan bagi suaminya, ya, dan lebih menyenangkan bagi suaminya. Wa hadisun akhar inda Abi Daud, dan hadis yang lain, ya, hadis yang tadi dihukumi di sini disebutkan bahwasanya hadisnya hadis mungkar, Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan Abu Dawud, sama hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Atiyah, la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahabbu ilal ba'l, wa fi isnadihi majhulun wa qad ruwiya mursalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tunhiki, jangan dihabiskan, jangan dipotong habis, ya. Jadi potong sedikit aja. Fa inna dzalika ahdha lil mar'ah, karena itu lebih menyenangkan bagi perempuan, wa habbu ilal ba'l, dan itu lebih dicintai oleh suaminya, Namun di sanadnya ada orang yang majhul, tidak diketahui, sehingga hadisnya pun diriwayatkan secara mursal. Jadi tidak sampai periwayatannya itu tidak nyambung, mursal, ya. Mursal itu terpotong, ya. Ada terpotong di sebelum sahabat biasanya. Wa sama ahadisun ukhar, dan ada hadis-hadis yang lain di sana. Wa fiha maqalun aidan, namun juga masih ada perselisihan juga masalah sanadnya. Contohnya adalah al khitanu sunnatun lirijal, khitan itu sunnah bagi laki-laki, wa makramatun lin nisa, dan sebagai bentuk kemuliaan bagi wanita. Fa fihi dha'fun kadzalik, dan di dalamnya masih terdapat kelemahan, kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Wa aqwalun katsirun min ahli ilmi taduru haula wujubil khitani 'ala rijal wa istihbabihi lin nisa, wa samma aqwalun lahum ghairu dzalika wallahu a'lam. Kata Syekh Mustafa, dan masih banyak pembicaraan mengenai khitan bagi laki-laki, mengenai khitan di antara kalangan para ulama, yang intinya adalah, yang inti dari pada pembahasan mereka, ya, khulasanya, ringkasannya, para ulama itu mengatakan yang intinya bahwasanya laki-laki wajib dihitan, anak laki-laki wajib disunat. Adapun kalau perempuan maka disunnahkan. Sebagian mengatakan sebagai makromah itu dari sisi kemuliaan, sisi kebagusan lah, nggak sampai sunnah tapi di bawahnya, ya, makromah, sisi kebagusan. Dan juga perkataan-perkataan yang selain itu yang intinya sama-sama disyariatkan, cuman lebih ditekankan pada anak laki-laki. Dan untuk perempuan, anak-anak perempuan tidak seditekan sebagaimana anak laki-laki. Jadi lebih ringan lah, ya, di penganjurannya lebih berat di laki-laki. Adapun kalau anak perempuan tidak terlalu berat penganjurannya, artinya dia dianjurkan tapi nggak sampai seperti penganjuran terhadap anak laki-laki. Atau sebagaimana kita katakan tadi, kalau anak laki-laki dia diwajibkan, kalau anak perempuan dia disunahkan atau dianjurkan saja. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Jadi khitan tadi kita bahas, khitan tadi, ya. Khitan tadi masih berkaitan dengan disyariatkannya khitan, baik wajib ataupun sunnah, ya, laki-laki wajib, kalau perempuan sunnah. Intinya khitan itu dianjurkan, dan dengan dianjurkannya khitan ini maka dia itu
menunjukkan juga bagaimana agama Islam ini menjaga ya. Bagaimana agama Islam ini menjaga kebersihan seorang anak. Loh kok bisa? Iya, ya. Karena dengan dikhitan anak itu menjadi semakin bersih. Loh kok bisa bersih? Kalau anak itu tidak dikhitan, terutama anak laki-laki, ya. Kalau anak laki-laki itu tidak dikhitan, maka ada apa itu namanya najis yang masih belum terbersihkan ketika dia tidak dikhitan. Ya. Jadi kalau seorang laki-laki nggak sunat, maka ada najis yang tersisa yang tidak mungkin bisa dibersihkan kecuali dengan dia khitan. Kecuali dengan dia berkhitan. Bahkan ada sebuah asar yang menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan al-aqlafu la tajuzu syahadatuh wa la tuqbalu lahu salatun wa la tuqalu lahu dhabihatun. Seseorang yang belum berkhitan, al-aqlaf yang mempunyai kuluf itu tadi ya, yang dipotong harusnya. Kalau tidak dikhitan berarti dia punya kulub ya. La tajuzu syahadatu, syahadatnya enggak diterima. Syahadatnya tidak, persaksiannya tidak diterima. Wala tuqbalu lahu salatnya enggak diterima. Wala tuqalu lahu dzabihah, dan sembelihannya tidak diterima. Loh kok bisa seperti itu? Ya, karena seseorang laki-laki yang tidak dikhitan maka najisnya akan tertahan, enggak sampai keluar semuanya. Lah najis kalau ada maka bisa menghalangi seseorang dari sholat ya. Lah kok bisa? Karena kulub tadi yang seharusnya dipotong dengan khitan, dia akan menutup di situ, menutup di ujung kemaluan, sehingga najisnya enggak keluar bersih semuanya, masih ada yang tersisa. Maka kencing masih akan di situ ya. Dan akan menghalangi orang ketika istinja ya, akan menghalangi orang ketika istijmar, bersuci dengan air atau bersuci dengan batu ya, sehingga wajib disunat, wajib dibersihkan sehingga dia bisa bersih, bisa suci, dan sholatnya bisa diterima. Dan itu salah satu kenapa kok laki-laki itu ditekankan, diwajibkan diwajibkan, sangat ditekankan oleh para ulama untuk berkhitan. Meskipun para mu'alaf kita jumpai, alhamdulillah mereka kalau masuk Islam ya mereka disunat. Nabi Ibrahim saja disunat pada usia 80 tahun ya, Nabi Ibrahim disunat. Dan pensyariatan sunat ini sangat menunjukkan bahwasannya agama Islam ini sangat perhatian dengan kebersihan. Begitu pula dengan kebersihan seorang anak ya, dengan mereka dikhitan sejak kecil maka semakin bersih mereka ya, semakin bersih anak-anak tersebut ya. Baik, wallahu taala a'lamu bishawab ya. Jadi yang para ayah dan para ibu semuanya yang kita bisa pelajari pada kesempatan kali ini adalah salah satu bentuk menjaga kebersihan bayi yang paling utama adalah menjaga mereka dari najis. Kalau mereka kena najis, mereka perlu dibersihkan, perlu disucikan ya. Yang kedua adalah perlunya atau wajibnya mengkhitan pada bayi laki-laki dan disunahkannya mengkhitan pada bayi perempuan. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan maka itu dari diri saya pribadi dan juga dari setan ya. Kalau ada kebenaran maka itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.